Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai class, welcome back to my channel Kelas Sejarah SO. Nah, kali ini anak kelas 11 Nia ibu kasih tugas untuk membuat video dengan materi tirani matahari terbit. Seperti yang kita ketahui ya, pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang berhasil menduduki dan menguasai Indonesia. Lalu, Jepang menerapkan beberapa kebijakannya yang sangat menindas dan membuat rakyat Indonesia sangat menderita. Penindasan ini kemudian menimbulkan berbagai perlawanan di berbagai wilayah Indonesia. Mau tahu gimana hasil video mereka? Yuk kita lihat bareng-bareng. Selamat siang. Kami sini akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, nama saya Nanda Rayani Naga dari kelas 11 Saya Ika Ramadhani dari kelas 11 Saya Jek Kristina Sidomorang dari kelas 11 Saya Anita Sutio Beben dari kelas 11 Nia 1. Saya Cika Pramudita dari kelas 11 Nia 1. Saya Gesa Alfabila dari 11 Nia 1. Saya Tengah Termin dari kelas 11 Kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang tugas negara, yaitu perlawanan versus penindasan. Di balik senyum manis dan propaganda yang menjanjikan, ternyata Jepang ini negara yang sangat kejam. Jepang mengeluarkan semua potensi yang ada yang mereka miliki untuk memenangkan perang Asia Timur Raya, mengurus aset kekayaan Indonesia. Seperti kita ketahui, untuk menangkan perang dan membangun industri di negara mereka. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia diterapkan konsep ekonomi perang. Artinya semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Perlu dipahami bahwa di Indonesia sebelum memasuki Perang Dunia Kedua, Jepang sudah berkembang menjadi negara industri dan sekaligus menjadi kelompok negara imperialis di Asia. Pada waktu Jepang mendarat Indonesia pada tahun 1942, ternyata tentara Hindia Belanda telah membumi hanguskan objek-objek vital yang ada di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar Jepang mengalami kesulitan dalam upaya menguasai Indonesia. Akibatnya, dari perbumihangusan itu, keadaan perekonomian di Indonesia menjadi lumpuh pada awal pendudukan. Saya akan menjelaskan tentang pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pemerintah Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan, begitu juga tenaga pengajarnya mengalami penurunan secara signifikan. Muatan kurikulum yang diajarkan juga dibatasi. Mata pelajaran bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran utama, sekaligus sebagai bahasa pengantar. Kemudian, bahasa bagi Jepang, pelaksanaan pendidikan bagi rakyat Indonesia bukan untuk membuat pandai, tetapi dalam rangka untuk pembentukan kader-kader yang melopori program kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Para pelajar harus mengikuti kegiatan latihan jasmani dan kemiliteran. Mereka harus benar-benar menjalankan semangat Jepang atau Nippon Seishin. Para pelajar juga harus menyanyikan lagu Kimigayo, menghormati bendera Hinomaru, dan melakukan gerak badan atau Taiso serta Seikirei. Oleh karena itu, sekolah selalu menjadi tempat indoktrinasi kejepangan. Akibat keputusan pemerintah Jepang tersebut membuat angka buta huruf menjadi meningkat. Oleh karena itu, pemuda Indonesia mengadakan program pemberantasan buta huruf yang dipelopori oleh Putra. Para pelajar juga harus menghormati budaya dan adat istiadat Jepang. Mereka juga harus melakukan kegiatan kerja bakti atau kinrohoshi. Pengerahan Romusa. Rakyat yang dijadikan Romusa pada umumnya adalah rakyat yang bertenaga kerja kasar. Pada awalnya, rakyat Indonesia melakukan tugas Romusa secara sukarela, sehingga Jepang tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga. Akan tetapi lama-kelamaan karena kebutuhan yang terus meningkat di seluruh kawasan Asia Tenggara, pengerahan tenaga yang bersifat sukarela ini oleh pemerintah Jepang diubah menjadi sebuah keterharisan. Bagaimana dampak dari kebijakan tersebut? Yang jelas, penderitaan rakyat Indonesia tidak berkurang tetapi justru malah bertambah.
kehidupan rakyat benar-benar memprihatinkan. Bahkan bahan makanan sulit didapatkan. Penyakit kudis menjangkiti masyarakat. Tiga, dan juga sulit didapatkan. Penderitaan rakyat Indonesia tidak terkalahkan. Perang melawan Sang Tyranni atau Jepang. Jepang yang mula-mula disambut dengan senang hati, kemudian berubah menjadi kebencian. Rakyat lebih benci daripada Jepang daripada pemerintah Belanda. Jepang seringkali bertindak semena-mena. Rakyat tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Berikut perang-perang yang melawan tentara Jepang, yaitu yang pertama, Aceh Angkat Senjata atau Perang Aceh melawan Jepang. Salah satu perlawanan terhadap Jepang di Aceh adalah perlawanan rakyat yang terjadi di Chot Pileng yang dipimpin oleh Abdul Jalil. Abdul Jalil adalah seorang ulama muda, guru mengaji daerah Chot Pileng, Provinsi Aceh. Karena melihat kekejaman dan kewenangan pemerintah Jepang, terutama terhadap Romusa, maka rakyat Chot Pileng melancarkan perlawanan. Abdul Jalil memimpin rakyat Chot Pileng untuk melawan tidak penindasan dan kekejaman yang dilakukan penduduk Jepang. Di Lok Sumawe, Abdul Jalil berhasil menggerakkan rakyat dan para santri di sekitar Chot Pileng. Gerakan Abdul Jalil ini di mata Jepang dianggap sebagai tindakan yang sangat membahayakan. Oleh karena itu, Jepang berusaha ajakan damai itu. Karena Abdul Jalil menolak ajakan damai, pada tanggal 10 November 1942, Jepang menggerakkan pasukannya untuk menyerang Chot Pileng. Kebencian rakyat Aceh semakin meluas sehingga muncul perlawanan di Jangka Uyadi bawah pimpinan perwira Gyungdul Abdul Hamid. Dalam situasi perang yang meluas ke berbagai tempat, Jepang mencari cara yang efektif untuk menghentikan perlawanan Aceh, yaitu Jepang menangkap dan menyandera semua anggota keluarga Abdul Hamid. Dengan berat hati, akhirnya Abdul Hamid pun mengakhiri perlawanannya. Berikutnya, perlawanan rakyat Bukobar di Pendra Kabupaten Birun. Perlawanan disebabkan oleh masalah penyetoran padi dan pengerahan tenaga Romusa. Kerja paksa yang diadakan Jepang terlalu memakan waktu panjang sehingga para petani hampir tidak memiliki kesempatan untuk menggarap sawah. Di samping itu, Jepang mencari bambu runcing di sawah-sawah dengan maksud agar tidak dapat menggunakan sekutu untuk mendaratkan pasukan payungnya. Kalimantan Angkat Senjata. Salah satu perlawanan di Kalimantan adalah perlawanan yang dipimpin oleh Pangsuma, seorang pemimpin suku Dayak. Pangsuma memiliki pengaruh yang luas di kalangan suku-suku daerah Taman, Meliau, dan sekitarnya. Pangsuma dan pengikutnya melancarkan perlawanan terhadap Jepang dengan taktik bergerilya, walaupun jumlah mereka sedikit. Dengan memanfaatkan kekayaan alam berupa rimba belantara, sungai dan rawa, dan daerah yang sulit ditempuh, perlawanan berkobar dengan sengitnya. Namun, di kalangan penduduk juga berkeliaran mata-mata yang berasal dari orang-orang Indonesia sendiri. Yang lebih sedihnya, para mata-mata tidak segan menangkap rakyat, menganiaya, bahkan membunuh. Adanya pengkhianatan inilah yang sering membuat perlawanan rakyat Indonesia kalah. Begitu juga perlawanan rakyat yang dipimpin Pangsuma akhirnya mengalami kegagalan. Perlawanan rakyat Irian Barat. Gerakan perlawanan yang terkenal di Papua adalah gerakan Koreri, berpusat di Biak dipimpin oleh Letkom Rum Korem. Pada waktu itu, rakyat Irian hanya memiliki senjata seadanya untuk melawan. Rakyat Irian terus memberikan perlawanan di berbagai tempat. Padahal, kalau ada rakyat yang tertangkap, Jepang tidak segan-segan memberikan hukuman pancung di depan umum. Namun, rakyat Irian tidak getar. Mereka melakukan taktik perang bergerilya. Jepang tampaknya kewalahan menghadapi keberanian dan taktik bergerilya orang-orang Irian. Akhirnya Jepang meninggalkan Biak. Peta di Blitar angkat senjata. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan rakyat sangat berat. Tidak ada sedikit pun dari pemerintahan pendudukan Jepang yang memikirkan kehidupan rakyat yang diperintahnya. Para pelatih Jepang sering merendahkan para prajurit bumi putra. Hal ini menambah rasa sakit hati sekaligus rasa benci. Pasukan Supriyadi dengan teman-temannya sudah bertekad bulat untuk melancarkan terhadap pihak-pihak Jepang. Pada tanggal 29 Februari 1945 dini hari,
Supriyadi dan teman-temannya mulai bergerak. Mereka melepaskan tembakan mortir, senapan mesin dan granat dari Daemin, lalu keluar dengan senjata lengkap. Beberapa kesatuan mulai memenuhi pemerintah pimpinan Jepang, tentara Jepang itu. Akan tetapi mereka yang kembali ke induk pasukannya memenuhi panggilan justru ditangkap, ditahan dan disiksa oleh polisi. Selanjutnya diserukan kepada anak buah Supriyadi agar menyerah dan kembali ke induk pasukan. Nah, itu dia tadi penjelasan dari teman-teman kita bagaimana perjuangan bangsa Indonesia di saat ditindas oleh bangsa Jepang. Nah, jika kita merasakan, mungkin kita tidak sanggup merasakannya, karena itu seperti kata orang, ada yang berkata penjajahan pada zaman Jepang lebih menakutkan daripada pada zaman penjajahan Belanda. Kita sudah bersyukur karena kita ini hidup di zaman kemerdekaan. Sepatutnya kita harus mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia ini dengan cara kita sebagai seorang pelajar untuk mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia yang sudah diraih oleh para pejuang bangsa Indonesia. Itulah sebabnya kita harus rajin belajar sebagai seorang siswa agar dapat mengisi kemerdekaan itu sebagai bentuk pembangunan bagi bangsa ini. Nah, itu saja dari kelompok kami. Mungkin banyak kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Selamat siang bagi kita semua.